Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya gravitasi Newton dan kuat medan gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi yang dirumuskan dengan bersamaan EP sama dengan min G M besar M kecil per R. Dan energi potensial gravitasi bertanda negatif karena energi potensial gravitasi pada ketinggian tak terhingga itu bernilai 0. Jadi ngitungnya itu dari ketinggian tak terhingga seperti itu ya, sehingga dia bertanda negatif seperti ini. Ya, tanda negatif seperti ini, oke. Selanjutnya potensial gravitasi. Persamaannya yaitu V sama dengan EP per M. Jadi energi potensial gravitasi dibagi dengan massa bendanya itu gitu ya, sehingga potensial gravitasi sama dengan min G M besar per R. Potensial gravitasi itu merupakan besaran skalar ya. Besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi dia tidak punya arah ya. Jadi hanya nilainya saja seperti itu. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Kalian bisa lihat contoh soal berikut ya di LKS halaman 25 nomor 5. Soalnya, satelit X dan satelit Y mengorbit di atas permukaan bumi. Satelit X mengorbit pada ketinggian R di atas permukaan bumi, sementara itu satelit Y mengorbit pada ketinggian 4R di atas permukaan bumi. Perbandingan antara energi potensial satelit X dan satelit Y adalah, kita bahas ya. Yang pertama yang kita ketahui dari soal yaitu ketinggian satelit X itu adalah R, ketinggian satelit Y itu adalah 4R. Lalu yang ditanyakan ya, ini harusnya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan itu adalah perbandingan energi potensial satelit X dan satelit Y. Nah, lalu kita hitung ya. Ingat kembali bahwa persamaan energi potensial itu adalah min G M besar M kecil per R gitu ya. Maka untuk satelit X itu kita pakai Rx, untuk satelit X kita pakai Rx, untuk satelit Y kita pakai Ry gitu ya. Selanjutnya kita eliminasi G besar, M besar, M kecil dan M kecil sehingga hanya tersisa Ry dan Rx saja. Lalu kita masukkan nilai Ry dan Rx. Nah, di sini Ry dan Rx kan R itu adalah jarak ke pusat bumi. Ya, seperti di gaya gravitasi yang kita telah bahas di materi sebelumnya, sehingga R ini itu adalah jari-jari bumi ditambah dengan ketinggiannya. Oke, saya tulis seperti ini ya, jari-jari bumi ditambah ketinggiannya. Ya, sehingga persamaannya seperti ini. Lalu kita masukkan ketinggian satelit X dan Y. Jadi satelit Y itu ketinggiannya 4R, satelit X ketinggiannya itu adalah R, sehingga menjadi 5R per 2R. Lalu R di sini sama-sama kita eliminasi ya, seperti ini, sehingga persamaannya menjadi hasilnya menjadi 5 per 2, atau perbandingan antara energi potensial satelit X dan satelit Y adalah 5:2. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler ya. Hukum Kepler kita membahas ada 3 hukum Kepler ya.
ada hukum satu Kepler yang dikenal sebagai hukum lintasan elips yang menyatakan semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di sini sudah saya lingkari bahwa matahari gitu ya. Karena planet itu mengitari matahari atau mengitari bintangnya dengan lintasan elips. Nah, namanya elips itu dia punya dua fokus, berbeda dengan lingkaran. Kalau lingkaran kan cuma punya satu fokus atau di tengah seperti itu ya. Kalau elips dia punya dua fokus. Nah, matahari ini dia berada di salah satu fokusnya. Misalnya dia berada di fokus yang ini gitu ya. Maka titik terjauh planet terhadap bintangnya itu disebut dengan titik aphelium ya. Sedangkan titik yang terdekat antara planet dengan bintangnya itu disebut dengan titik perihelium, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum 2 Kepler, yaitu membahas tentang gerak edar planet. Pernyataannya, suatu garis kayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar berikut, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, bahwa planet tersebut memiliki titik perihelium dan titik aphelium. Nah, planet saat berputar seperti ini ya, mengitari bintangnya, atau di sini contohnya itu matahari. Nah, luas juring A itu sama dengan luas juring B dalam selang waktu yang sama. Misalnya gini, dari titik 1 ke titik 2 planet tersebut menempuh waktu misalnya 2 bulan gitu ya. Nah, untuk menempuh dari 3 ke 4 itu juga 2 bulan. Nah, luas daerah yang disapu A dan B itu luasnya itu sama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan juga bahwa kelajuan planet itu akan bernilai paling besar ketika planet itu dekat dengan bintangnya atau di titik paling dekat di perihelium. Jadi di sini perihelium. Dan kelajuan planet bernilai paling kecil ketika planet berada di titik terjauh atau di sini ya, di aphelium. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum 3 Kepler. Nah, dikenal sebagai hukum harmonis. Bagaimana maksudnya? Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti persamaan ini. Jadi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang. Pangkat 3 dari setengah sumbu panjang. Nah, setengah sumbu panjang ini itu apa? Setengah sumbu panjang kan setengah dari diameter atau sama dengan jari-jari gitu ya. Jadi pangkat 3-nya jari-jari itu bernilai sama untuk semua planet, atau T kuadrat per R kuadrat sama dengan K atau konstan, seperti itu. Nah, selanjutnya kesesuaian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Adakah hubungannya di sana? Ada ternyata ya. Yaitu besar gaya sentripetal planet sama dengan gaya gravitasi matahari atau gaya gravitasi dengan bintangnya, seperti itu ya. Sehingga konstanta yang ada di sini itu ada hubungannya dengan hukum gravitasi Newton gitu ya. Lebih tepatnya itu adalah pada gaya gravitasinya. Sehingga K di sini atau konstanta di sini itu tidak hanya bernilai T kuadrat per R pangkat 3, tapi juga sama dengan 4 kali Pi kuadrat per G kali mm. Di sini adalah massa bintang ya. Seperti itu. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ya.
contoh soal berikut, yaitu planet A dan B mengorbit sebuah bintang dengan perbandingan jari-jari orbit sebesar 4:9. Jika periode planet B adalah 9 tahun, periode planet A adalah... Nah, kita bahas, diketahui perbandingan jari-jari orbit planet A dan B tadi ya, 4:9. Selanjutnya, ini periode planet B adalah 9 tahun. Yang ditanyakan adalah, ini diralat juga ya, yang ditanyakan adalah periode planet A atau TA. Nah, jawab, kita gunakan yang dihukum 3 Kepler tadi ya. T kuadrat per R pangkat 3 kan sama dengan konstan. Maka jika ada 2 planet pada bintang yang sama, maka persamaannya seperti ini gitu ya. Jadi yang di planet A disama dengan yang di planet B, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukkan ini ya, kita sendirikan gitu ya. Yang periode kita jadikan 1, kita kuadratkan seperti ini. Yang jari-jari juga kita sendirikan, kita pangkatkan 3 seperti ini ya. Lalu kita masukkan mohon maaf ya, yang ini bisa dicoret, bisa dihilangkan karena kan sama ya. Lalu kita masukkan perbandingan jari-jari orbit ya yang ada di atas tadi menjadi seperti ini. 4/9 pangkat 3. Lalu kita pangkat 3kan dulu. Nilainya menjadi seperti ini ya. 4 pangkat 3 itu 64 per 9 pangkat 3 itu 729. Kita masukkan juga periode planet B yaitu 9 tahun ya. Oke, lalu karena ini kan ada kuadratnya. Untuk menghilangkan itu maka kita akarkan yang kedua ruas ini gitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu tinggal persamaan seperti ini, TA per 9 tahun. Yang sebelah kanan jadi akan 64 per 729. Nah, selanjutnya ini akar dari 64 kan 9, akar dari 729 itu adalah 27, sehingga periode planet A atau TA itu akan 8 per 27 kali 9 tahun. Atau hasilnya adalah 2,67 tahun. Jadi periode planet A itu adalah 2,67 tahun. Nah, selanjutnya ada satu materi lagi, yaitu tentang kelajuan satelit mengorbit planet. Namanya sebuah planet pasti ada bisa jadi ya ada satelitnya gitu, entah satelit alami maupun satelit buatan. Kelajuan satelit ini, jika suatu benda atau satelit mengorbit planet pada ketinggian tertentu h, maka satelit tersebut atau benda tersebut memiliki kelajuan sebesar ini ya, sesuai dengan persamaan ini. V sama dengan R akar G per R plus H gitu ya. R di sini itu adalah jari-jari planetnya. Nah, G di sini itu adalah percepatan gravitasi planet tersebut ya. Misalnya planetnya itu adalah bumi gitu ya. Misalnya bumi, maka nilainya kan biasanya rata-ratanya 10 meter per sekon kuadrat. Maka ya dimasukkan di sini 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu kelajuan lepas. Kelajuan lepas ini adalah kelajuan minimum suatu benda atau satelit tersebut saat dilemparkan ke atas gitu ya. Maksudnya saat perilisan gitu ya. Misalnya dari permukaan bumi lalu ada satelit di sini mau dilepaskan gitu ya keluar bumi gitu misalnya. Nah, kelajuan minimum agar bisa dilepaskan dari bumi gitu ya dan tidak dapat kembali lagi ke permukaan planet atau contohnya itu bumi tersebut,
dia harus memenuhi persamaan ini ya. V sama dengan akar 2GR gitu ya. G di sini lagi-lagi adalah percepatan gravitasi planet. Oke. Any question? Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup atau boleh komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.